Halo semuanya, apa kabarnya nih? Nah, saya harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Anggi Veronica, dan rekan-rekan saya, Melia Karnasari, Kesito Dona Brenda Mariga, dan Ronald Edwin. Kami akan membantu teman-teman dalam mengenal apa itu ineransi, atau bahasa Inggrisnya ineransi, yang artinya ketidakbersalahan Alkitab. Nah, ineransi ini seringkali disamakan dengan infallibility. Nah, apa sih infallibility dan ineransi? Kalau infallibility adalah pesan Alkitab yang tidak akan menyesatkan pembacanya. Jadi lebih ke pesan Alkitab, ditekankan lebih ke pesan Alkitab yang tidak menyesatkan pembacanya. Tapi kalau ineransi adalah ketepatan dan ketidakbersalahan Alkitab. Tapi saat ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang kedua hal ini, tapi kita akan membahas apa itu ineransi. Nah, ineransi dari bahasa Inggris yang berasal dari kata yang merupakan kata bermakna negatif atau tidak, dan error yang berarti kesalahan. Berarti kalau digabung ineransi adalah ketidakbersalahan. Ineransi dari kitab suci berarti bahwa kitab suci dalam manuskrip aslinya tidak menegaskan segala sesuatu yang bertentangan dengan fakta. Jadi, apa yang dituliskan kitab suci sesuai dengan fakta yang ada saat ini. Alkitab diinspirasikan oleh Allah. Jadi, Alkitab adalah firman Allah sendiri gitu. Maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Jadi, kalau kita sederhanakan definisi sederhananya menjadi Alkitab selalu mengatakan kebenaran tentang segala sesuatu yang sedang dibicarakan atau tidak bertentangan dengan fakta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Melia Karninasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ineransi. Yang pertama, absolute ineransi atau ineransi mutlak. Yang kedua, full ineransi atau ineransi penuh. Yang ketiga, limited ineransi atau ineransi terbatas. Yang keempat, ineransi of purpose atau ineransi tujuan. Yang pertama adalah absolute ineransi atau ineransi mutlak. Ineransi mutlak percaya bahwa Alkitab sepenuhnya benar dalam segala hal ilmiah dan juga sejarah. Ineransi mutlak percaya bahwa penulis-penulis Alkitab bermaksud untuk menulis hal-hal ilmiah dan sejarah secara persis. Jadi yang tertulis di dalam Alkitab tentang tentara yang mengikuti Gideon sebanyak 32.000 orang, hal itu tertulis di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 3, maka memang kenyataannya jumlahnya persis demikian. Yang kedua adalah full ineransi atau ineransi penuh. Di dalam ineransi penuh sama dengan ineransi mutlak dalam hal pengakuan bahwa Alkitab sepenuhnya benar, khususnya dalam hal yang menyangkut teologi dan hal-hal rohani. Ineransi penuh mengakui bahwa tujuan utama penulis-penulis Alkitab bukan menyodorkan data-data ilmiah dan sejarah, namun dalam hal ini pun Alkitab benar. Perbedaan ineransi penuh dengan ineransi mutlak adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah dan sejarah. Karena bagi ineransi penuh ini, hal-hal tersebut bersifat fenomenal, yaitu memberikan gambaran atau perkiraan. Jadi tidak harus persis demikian, kecuali memang penulis Alkitab tersebut bermaksud memberikan hal yang persis, bukan perkiraan atau gambaran. Yang ketiga adalah limited ineransi atau ineransi terbatas. Ineransi terbatas berpendapat bahwa penulis-penulis Alkitab dalam menulis bersifat ilmiah dan sejarah yang mencerminkan pengertian mereka waktu itu. Penulis-penulis Alkitab tidak tunduk kepada keterbatasan ketika menulis Alkitab. Allah tidak mewahyukan hal-hal ilmiah dan sejarah kepada penulis Alkitab. Jadi mereka memang bisa salah dalam hal-hal itu. Namun tidak boleh dikatakan Alkitab bersalah, karena Alkitab tidak mengajarkan itu. Di dalam ineransi terbatas ini menegaskan bahwa untuk segala hal yang diajarkan Alkitab, Alkitab sungguh benar. Ineransi terbatas menegaskan bahwa untuk segala hal yang diajarkan Alkitab, Alkitab ini memang sungguh benar. Pandangan ini nampaknya terlalu menekankan satu sisi dari penulisan Alkitab, yaitu unsur manusianya, dan melupakan unsur ilahinya, yaitu keterlibatan Allah dalam penulisan Alkitab.
Pada kenyataannya menunjukkan bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita tidak hanya melihat unsur manusianya, meskipun hal itu ada, namun kita juga melihat unsur ilahi di dalamnya. Yang keempat adalah inerrancy of purpose atau inerrancy tujuan. Menurut inerrancy tujuan ini, Alkitab tidak bersalah dalam arti Alkitab menggenapkan tujuannya. Wahyu yang dinyatakan dalam Alkitab untuk membawa manusia kepada persekutuan dengan Allah, jadi Alkitab bukan sekadar mengkomunikasikan kebenaran. Karena itu, Alkitab secara efektif telah mencapai tujuannya. Posisi reform terhadap inerrancy. Posisi reform meyakini full inerrancy atau inerrancy penuh, di mana kami menyimpulkan alasan mengapa reform itu meyakini full inerrancy atau inerrancy penuh dan tidak menerima absolute inerrancy atau inerrancy mutlak, karena apa yang ditulis Alkitab itu sebagai gambaran atau perkiraan saja. Artinya secara spesifik tidak seperti itu. Kita dapat melihat contohnya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Apakah itu bahwa yang makan itu benar persis 5.000 laki-laki? Apakah tidak lebih ataukah tidak kurang? Contoh lain, misalnya jarak Jakarta-Bogor 60 km. Apakah memang benar jaraknya 60 km? Apakah tidak lebih ataukah tidak kurang? Dan kelompok kami juga memberikan alasan mengapa menolak limited inerrancy atau inerrancy terbatas, karena pandangan ini itu hanya menekankan satu sisi, yaitu unsur manusia, dan melupakan unsur ilahi atau keterlibatan Allah dalam penulisan Alkitab. Hal ini bertentangan dengan doktrin inspirasi Alkitab yang menyatakan Alkitab adalah 100% adalah firman Allah. Yang terakhir ini mengapa reform itu menolak inerrancy of purpose atau inerrancy tujuan. Kami memberikan kesimpulan bahwa alasannya karena pandangan ini itu juga keliru, sebab dalam kenyataannya tujuan Alkitab tidak hanya mendekatkan manusia kepada Allah, tetapi memberikan pengertian pada pembacanya tentang Tuhan sendiri. Kita juga dapat melihat dari Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, di mana dalam kedua ayat tersebut itu Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika kita sebagai pembacanya membaca ayat tersebut, kita tidak hanya mendekatkan manusia kepada Allah, tetapi dalam ayat tersebut itu diberikan juga pandangan atau pengertian tentang diri Allah kepada kita para pembacanya. Demikian presentasi atau pemahaman penjelasan saya tentang teori tersebut. Saja akan dijelaskan oleh Ronald Edwin. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan akibat dari menerima inerrancy. Akibat dari menerima inerrancy yang pertama adalah dengan menerima inerrancy, doktrin inspirasi, otoritas Alkitab, clarity Alkitab, necessity Alkitab, dan sufficiency Alkitab menjadi sangat teguh dan menjadi bangunan doktrin yang kokoh. Bagaimana penjelasan yang dapat saya berikan adalah bagaimana suatu bangunan itu ditopang oleh suatu fondasi ataupun salah satu fondasi, di mana dalam bangunan doktrin iman Kristen, fondasi inerrancy atau bagaimana inerrancy itu menyokong doktrin-doktrin lainnya adalah kita dapat melihat bahwa apabila Alkitab memiliki kesalahan, maka doktrin inerrancy atau doktrin inerrancy ini sangat berpengaruh terhadap doktrin inspirasi. Apabila Alkitab mempunyai kesalahan, maka doktrin inspirasi otomatis dapat digugurkan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa melalui inspirasi, apa yang dituliskan para nabi adalah kata-katanya Tuhan atau firman Tuhan. Lalu dengan adanya kesalahan, maka otomatis apa yang dituliskan para nabi itu bukanlah perkataan Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak bisa berkata bohong atau tidak bisa salah. Dan demikian pula dengan otoritas Alkitab. Apabila Alkitab memiliki kesalahan, maka Alkitab tidak menjadi Alkitab yang berotoritas lagi. Akan ada banyak buku yang lebih benar atau lebih berotoritas dari Alkitab. Begitu pula kejelasan, keperluan, dan kecukupan Alkitab.
Apabila Alkitab bisa salah atau mempunyai kesalahan, maka Alkitab tidak menjadi jelas lagi. Dan apabila Alkitab memiliki kesalahan, maka Alkitab tidak menjadi perlu, tidak menjadi satu-satunya keperluan yang mutlak. Maka akan ada banyak buku yang lebih perlu dari Alkitab, lebih perlu kita baca daripada Alkitab. Lalu demikian pula dengan kecukupan. Apabila Alkitab memiliki kesalahan, maka Alkitab tidak menjadi cukup untuk kita mengetahui kebenaran, karena akan ada kebenaran yang lebih besar daripada Alkitab sendiri. Maka doktrin atau ineransi ini sangatlah diperlukan dalam doktrin iman Kristen. Akibat dari menerima ineransi yang kedua adalah dengan menerima ineransi, bila kita menemukan ayat Alkitab yang tanda kutipnya kelihatannya salah, membingungkan, atau tidak sesuai dengan fakta ilmiah, kita akan otomatis mencoba belajar ayat tersebut dengan lebih cermat. Akan ada contoh di akhir nanti yang akan saya berikan bagaimana akibat dari yang kedua ini, teman-teman. Kita masuk ke akibat yang ketiga. Akibat yang ketiga adalah dengan menerima ineransi, kita akan memiliki kacamata yang baik dalam memahami dan menafsirkan Alkitab, serta terhindar dari penafsiran Alkitab yang berbahaya. Untuk memahami kedua pernyataan atau dua akibat dari menerima ineransi tadi, yaitu akibat kedua dan ketiga, saya sudah menyiapkan contoh studi kasusnya, yaitu dengan studi kasus bagaimana perbedaan kematian Yudas Iskariot. Di Matius 27 ayat 5 dinyatakan bahwa Yudas itu mati gantung diri, sedangkan di Kisah Para Rasul 1 18-19 Yudas itu dinyatakan mati terjatuh, perutnya terbelah, dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa adanya perbedaan di dalam Alkitab, dan bisa saja kita berpikir bahwa salah satu dari penulis Matius ataupun penulis Kitab Para Rasul ini bisa saja salah dalam menilai keadaan atau menuliskan sejarah pada saat itu. Lebih tepatnya, bagaimana dengan kematian Yudas, apakah dia mati terjatuh atau mati bunuh diri. Hal itu bisa saja kita berpikir antara salah satu dari kedua ayat ini berkata bohong atau berkata salah. Tapi sebetulnya teman-teman, perbedaan dari dua pernyataan Alkitab tersebut juga diresponi oleh Bapak Gereja bahkan sebelum kita menyadari hal ini. Ada seorang bernama Gausen di dalam buku Miller Erickson, yaitu seorang Gausen ini menawarkan solusi dalam perbedaan ini, yaitu Gausen menawarkan kisah seorang pria yang bunuh diri. Pria ini duduk di luar jendela dan menembakkan pistol di mulutnya. Gausen mengamati bahwa akan ada kemungkinan atau tiga kemungkinan laporan yang akan dia terima. Satunya, satu orang melaporkan bahwa maksudnya pria yang bunuh diri itu, pria itu mati dengan ditembak pistol. Yang satunya lagi melaporkan bahwa pria tadi mati terjatuh, dan satunya lagi mengatakan bahwa pria itu mati ditembak pistol lalu terjatuh. Nah, semua pernyataan ini ditegaskan oleh Gausen, semuanya mengandung kebenaran. Ia juga berspekulasi bahwa kematian Yudas juga demikian, bahwa Yudas mungkin saja gantung diri dan kemudian terjatuh. Namun pada abad kedua, kata khusus dalam Kitab Para Rasul yang dalam bahasa Yunaninya ini phrenes, yang kemudian diinvestigasi pada abad kedua, kata ini bukan lagi berarti jatuh terkelungkup, namun bisa saja artinya itu atau mengandung makna lain, yaitu artinya membengkak. Nah, maka dari kesimpulan atau dari penafsiran Gausen ataupun dari penerjemahan Alkitab yang baru ini, dapat kita simpulkan bahwa Yudas itu bisa saja setelah gantung diri, Yudas itu tidak ditemukan selama beberapa waktu. Dalam situasi yang ia tidak ditemukan, organ dalamnya mulai membusuk dan terjadi pembengkakan di perutnya, yaitu merupakan karakteristik dari mayat yang belum dibalsem atau diawetkan dengan benar. Maka bengkak Yudas itu atau bengkak dalam perutnya itu meledak di tengah, dan isi perutnya itu menyembur keluar. Itulah dari bagaimana
akibat dari apabila kita menerima ineransi, kita tidak akan berpandangan bahwa Alkitab mungkin saja salah satu dari kedua ayat ini berbohong. Maka kalau apabila kita menerima doktrin ineransi, maka pandangan tersebut bisa kita hilangkan dengan menemukan solusi atau menafsirkan Alkitab dengan benar, ataupun memiliki kacamata yang benar dalam penafsiran-penafsiran dalam saat kita membaca Alkitab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan akibat menolak dari ineransi. Nah, inilah dampak-dampak yang akan kita terima jika kita tidak percaya ineransi atau menolak ineransi. Yang pertama, kita akan menghadapi masalah moral yang serius. Kenapa? Karena ketika kita menolak ineransi, kita sama saja percaya bahwa Tuhan mengatakan hal yang salah kepada kita. Sedangkan Tuhan itu sendiri adalah teladan kita dalam bertindak. Jika kita mempercayai bahwa Tuhan berbohong kepada kita dengan mengatakan hal-hal yang salah, maka kita bisa saja perbuatan tersebut. Kita akan mulai berbohong dalam hal-hal kecil juga karena persepsi kita sudah salah. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan mengakibatkan dampak negatif dalam hidup kita. Nah, akibat yang kedua, kita mulai bertanya-tanya apakah kita dapat benar-benar mempercayai Tuhan tentang semua yang Dia katakan. Kenapa? Karena ketika kita menolak ineransi, kita itu menjadi percaya bahwa Tuhan itu memang mengatakan hal yang salah kepada kita. Sedangkan ini dapat berdampak buruk pada kemampuan kita untuk menerima firman Tuhan dan percaya kepada Dia sepenuhnya, serta untuk menaati firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita mulai gak patuh sama Alkitab dari bagian yang paling tidak ingin kita patuhi, dan kita mulai gak percaya sama Alkitab dari bagian yang paling tidak ingin kita percayai. Jika kita melakukannya, maka hal itu bisa terus meningkat. Kita menjadi tidak taat dan tidak patuh seluruhnya, sehingga hal ini akan sangat merugikan kehidupan spiritual kita. Akibat selanjutnya dari menolak ineransi adalah kita membuat pikiran manusia, kita membuat pikiran kita menjadi standar yang lebih tinggi daripada firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita menolak ineransi, kita menghakimi firman Tuhan dan berkata bahwa firman Tuhan itu tidak benar. Berarti ini sama saja kita mengatakan bahwa kita mengetahui kebenaran yang lebih pasti dan lebih akurat daripada firman Tuhan itu sendiri. Dengan begitu, kita menjadikan pikiran kita menjadi standar yang lebih tinggi daripada firman Tuhan, dan tentu saja hal ini akan mengakibatkan dosa. Akibat selanjutnya dari menolak ineransi adalah kita juga harus mengatakan bahwa Alkitab itu bukan hanya salah dalam beberapa detail kecil, namun dalam beberapa ajaran juga. Maksudnya, penolakan ineransi ini sama saja dengan menyangkal hakikat utama Alkitab dan segala kebenaran firman Tuhan yang gak hanya detail-detail kecil, namun seluruh kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan, diskusi, dan debat kita hari ini. Di mana kita akan mendiskusikan atau mendebatkan tentang yang mana yang lebih benar, Alkitab atau sains. Topik debat atau topik permasalahan kita hari ini adalah bagaimana kita melihat usia dari bumi kita. Di mana ada dua pendapat yang sangat kontras atau dua pernyataan yang sama-sama benar, sama-sama memiliki bukti, dan kedua pernyataan ini sangatlah kontras, maksudnya sangat berbeda. Di mana ada dua pernyataan besar, yaitu young earth tentang bumi itu berusia muda dan bumi berusia sangat tua. Bumi berusia muda atau young earth itu diungkapkan oleh para peneliti dari peneliti Alkitab, di mana kita bisa mengklaim bahwa bumi berusia muda ini adalah versi dari bumi dari versi Alkitab, di mana usianya itu sekitar 10.000 tahun sampai 20.000 tahun. Dan dari pihak yang lain atau pihak sebelahnya, yaitu sains, berpendapat bahwa bumi itu berusia sangat tua, di mana usianya itu kira-kira 4.543 miliar tahun. Nah, dari kedua pernyataan tadi, yang manakah pilihan Anda, teman-teman? Apakah Anda berdiri pada posisi bumi berusia muda, di mana ini versi dari penelitian berdasarkan Alkitab, ataukah berdiri pada posisi bumi itu berusia tua, di mana ini versinya sains modern
gitu, dengan penelitian yang memiliki bukti juga di manakah posisi Anda teman-teman. Demikian presentasi yang kami bawakan dari kelompok 9. Berikut adalah sumber-sumber buku yang kami pakai untuk membuat PowerPoint atau presentasi ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.